atau mungkin tenaga medis atau non ASN di tenaga kesehatan ya, yang di sini nggak masuk data BKN, maka kalian itu mengajunya mendaftarnya itu adalah di jadwal yang kedua ini. Sobat Jalan Guru semuanya, kabar gembira untuk kita semuanya bahwasanya saat ini sudah rilis yaitu jadwal seleksi P3K 2024 yang nanti akan bisa digunakan untuk teman-teman melakukan pendaftaran ya, baik itu untuk P3K teknis, P3K guru maupun juga P3K tenaga kesehatan. Namun tentunya di sini nanti teman-teman jangan sampai salah untuk melakukan pendaftaran ya, dikarenakan untuk pendaftaran P3K 2024 di sini dibagi menjadi 2 tahap teman-teman. Yang mana nanti untuk jadwal tahap 1 itu adalah akan digunakan melamar, yaitu bagi pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, kemudian honorer terdaftar di Database BKN. Sedangkan untuk jadwal tahap 2 itu nanti adalah untuk teman-teman yang honorer masa kerja lebih dari 2 tahun dan juga untuk lulusan PPG. Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan sekaligus juga menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Bagaimanakah cara mengetahui jadwal seleksi P3K 2024? Kita itu nanti ikut jadwal tahap 1 atau ikut jadwal tahap 2. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke Sobat Calon Guru semuanya, kemarin telah rilis ya, yaitu pengumuman dari BKN tertanggal 27 September 2024 bahwasanya di sini sudah disampaikan jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024. Ya, mana pada intinya untuk jadwal pelaksanaan seleksi P3K 2024 ini sudah disesuaikan dengan mekanisme seleksi P3K guru. Itu adalah pasal, yaitu di sini adalah Kepmenpan RB nomor 348, kemudian P3K teknis itu adalah 347, sedangkan P3K tenaga kesehatan itu 349 ya. Nah, berikutnya dari berdasarkan dari Kepmenpan RB yang ada 3 ini, maka di sini ditentukanlah, yaitu nanti untuk pembagian jadwal itu nanti nggak bersamaan ya. Berikutnya di sini nanti untuk urutan dari kelulusan dari prioritas itulah nanti akan dibedakan, yaitu untuk kategori A itu pelamar prioritas ya. Ini adalah untuk termasuk untuk guru, ini adalah dan juga D4 bidang pendidik. Ini adalah nanti untuk yang P3K guru, kemudian di sini adalah untuk yang P3K kesehatan. Kemudian berikutnya nanti XTHK 2 di Database BKN sebagai XTHK 2 dan juga tenaga non ASN yang terdaftar di Database BKN. Kemudian untuk tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG ya. Ini untuk formasi P3K guru di instansi daerah. Nah, berikutnya di sini untuk pembagian jadwalnya di sini nanti akan dibagi, yaitu untuk di sini yaitu bagi pelamar di angka 1 huruf A, B, C ini nanti akan dibedakan tidak berbarengan dengan teman-teman yang di huruf D. Artinya di sini nanti akan dipilah, yaitu pelamar poin A sampai C ini nanti tahap 1, kemudian untuk yang poin D ini nanti di tahap 2. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman di sini sebelum kita nanti mengecek untuk kita tuh masuk di tahap 1 atau 2, perlu kita ketahui dulu ya, perlu kita pahami dulu bahwasanya untuk pelamar prioritas ini kan pengurutannya seperti ini. Kriteria pelamar dan pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan. Ini kita bahas dulu untuk yang P3K teknis ya. Ini P3K teknis itu urutannya itu dari XTHK 2, kemudian non ASN di Database BKN dan juga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah atau non ASN yang tidak masuk Database BKN ya. Kemudian untuk P3K guru itu pertama adalah pelamar prioritas, kemudian XTHK 2 non ASN di Database BKN dan juga guru sekolah negeri yang aktif di Dapodik minimal 2 tahun ya dan aktif mengajar. Kemudian terakhir adalah lulusan PPG. Kemudian untuk kesehatan itulah D4 bidang pendidik. Kemudian berikutnya di sini untuk XTHK 2, kemudian non ASN di Database BKN dan juga tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, di sini terkait tentang pelamar prioritas, kemarin itu ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar yang mungkin salah persepsi ya. Di sini pelamar prioritas untuk P3K guru itu adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Kemudian di sini ada tulisan 2023, itu bukan dimaksudkan untuk yang passing grade 2023, bukan ya. Namun di sini ada dipisahkan dengan kata dan itulah D4 bidang pendidik tahun 2023.
Jadi untuk 2023 itu adalah untuk D4 bidan pendidik bagi teman-teman bidan pendidik yang melamar di P3K Tenaga Kesehatan di tahun kemarin. Itu masuk di urutan pertama ya. Sedangkan pelamar prioritas itu adalah guru yang lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya, yaitu di sini apakah sudah meliputi untuk jadwal nanti, termasuk juga untuk yang P3K Tenaga Teknis. Ya, itu sudah meliputi. Mengapa di sini pelamar prioritas itu hanya untuk guru dan juga kesehatan? Dikarenakan di sini untuk pelamar prioritas ini kan hanya untuk guru dan juga kesehatan ya. Sedangkan di sini untuk urutan pertama ini adalah nggak ada, jadi langsung di sini. Kemudian lulusan PPG ini adalah masuk yang hanya di P3K Guru. Nah selanjutnya di sini dibagi untuk jadwal yaitu A, B, C. Ini berbeda dengan jadwal yang D. Nah sekarang kita langsung coba cek jadwal saja. Kemudian nanti teman-teman bisa menyesuaikan posisikan dirinya. Itu nanti mendaftar di tahap 1 ataukah yang di tahap 2 ya. Oke, di sini kita coba cek yaitu berdasarkan dari lampiran 1. Inilah untuk lampiran 1 surat PLT Kepala BKN terkait tentang jadwal pengadaan seleksi P3K. Ini adalah untuk bagi pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas P3K Guru, yaitu guru passing grade dan juga D4 bidan pendidik. Ini untuk yang P3K tenaga untuk yang tenaga kesehatan ya. Kemudian XTHK 2, kemudian juga tenaga non ASN yang terdaftar di pangkalan database BKN. Ini adalah untuk jadwal seleksi P3K yang tahap 1. Nah kemudian kita coba cek yaitu untuk yang kedua, ini adalah untuk jadwal seleksi P3K yang di tahap 2. Ini jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk juga lulusan PPG untuk formasi guru di instansi pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan kita sesuaikan dengan tampilan ini, berarti di sini nanti adalah begini teman-teman. Yaitu untuk urutan nomor 1. Nah, ini untuk urutan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ini ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ini nanti mengacu pada jadwal yang tahap 1 ini. Nah, ini. Jadi untuk nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini mengacu pada jadwal nomor 1. Yaitu untuk yang teman-teman P3K teknis misalkan, jika teman-teman pelamar P3K teknis, jika kalian XTHK 2, jika kalian non ASN di database BKN, kalian masuknya di jadwal tahap 1. Kemudian untuk yang P3K Guru, jika teman-teman itu guru lulus passing grade, kemudian jika teman-teman itu adalah XTHK 2, atau mungkin jika teman-teman guru honorer yang terdaftar di database BKN, nanti mengacunya itu adalah di jadwal 1. Kemudian untuk teman-teman yang P3K Tenaga Kesehatan, jika teman-teman itu adalah D4 bidan pendidik 223, jika teman-teman XTHK 2, jika kalian itu honorer di Nakes yang terdaftar di database BKN, maka teman-teman di sini mengacunya itu ikut jadwal yang di tahap 1. Nah, maka urutan 1, 2, 3 untuk P3K Guru teknis Nakes ini mengacu di sini. Jadi teman-teman nanti mendaftarnya itu adalah mulai dari tanggal 1 ya. Pendaftaran seleksi untuk kriteria 1, 2, dan 3 ini nanti adalah teman-teman ikut pendaftaran yang mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ini. Nah kemudian jika teman-teman ini adalah untuk yang teknis misalkan, jika teman-teman itu tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah dan tidak masuk database BKN, atau mungkin teman-teman pelamar P3K guru honorer di sekolah negeri masa kerja lebih dari 2 tahun dan juga lulusan PPG atau mungkin lulusan PPG, atau mungkin tenaga medis atau non ASN di tenaga kesehatan ya, yang di sini nggak masuk database BKN, maka kalian itu mengacunya mendaftarnya itu adalah di jadwal yang kedua ini. Ini adalah terkait tentang perbedaannya. Jadi silakan disesuaikan untuk posisinya itu berada di mana. Kalau misalkan teman-teman ini adalah nanti pembagian jadwalnya ya. Jadi ini nanti pembagian jadwalnya berbeda. Misalkan untuk jadwal pendaftaran yang seleksi tahap 1 itu dimulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober. Kemudian untuk yang jadwal tahap 2 itu adalah mulainya 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, dengan melihat jadwal yang berbeda seperti ini, teman-teman kira-kira pendapatnya bagaimana? Kok saya ini mendapatkan firasat yang kurang baik ya? Jangan-jangan kalau misalkan nanti di jadwal 1 ini nanti sudah formasinya sedikit sudah diisi oleh pelamar kategori 1, 2, 3.
sudah habis, jangan-jangan nanti yang di sini kita nggak bisa nih untuk mendaftar. Nah, di sini nanti sambil kita menunggu informasi lebih lanjut, ini silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana seperti biasa ya, dan nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Jangan sampai lupa tanggal ya, jangan sampai di sini nggak dicatat, di screenshot saja supaya nanti sebagai pengingat untuk kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.